Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang Indonesia pada masa demokrasi liberal yang berlangsung dari tahun 1949 sampai 59. Adapun yang akan kita bahas hari ini tentang politik, ekonomi, dan sosial budaya yang terjadi di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Ciri-ciri kabinet liberal pada masa demokrasi liberal antara lain adalah presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat, menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah, perdana menteri diangkat oleh presiden, parlemen dapat menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya, memiliki partai oposisi, dan penggunaan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Berikut ini adalah partai-partai yang ada pada masa demokrasi liberal, antara lain ada PNI, Masyumi, PSI, Partai Murba. Kabinet pertama di era liberal dimulai dengan berkuasanya Perdana Menteri Muhammad Natsir dari Masyumi. Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi. Program kerjanya antara lain penanggulangan masalah keamanan, penyempurnaan susunan pemerintah dan angkatan perang, penyelesaian masalah Iran Barat, memperkuat ekonomi. Diganti karena gagal dalam perjuangan Iran Barat akibat mosi tidak percaya dari Natsir. Sekarang kabinet Natsir diganti oleh Sukiman. Kebijakan Sukiman antara lain selama beliau berkuasa adalah menasionalisasi Dijak Pasir Bank, menjaga keamanan kemakmuran rakyat, penyelenggaraan pemilu secepatnya, politik bebas aktif dan penyelesaian Iran Barat, pelepasan 950 tahanan politik, kemudian penumpasan PKI dan paham komunis. Diganti karena penatangan USA dengan Amerika yang dianggap condong ke blok barat. Dia juga dianggap gagal dalam sehingga kabinet Sukiman ini kemudian diganti oleh Wiropo yang berasal dari PNI. Program kerjanya antara politik luar negeri bebas aktif, diganti karena gerakan separatis, peristiwa 17 Oktober 52 dan peristiwa Tanjung Morawa. Kita lihat apa itu peristiwa 17 Oktober dan apa itu peristiwa 17 Oktober 1952 adalah sebuah peristiwa di mana Kasad yang dijabat oleh Abdul Haris Nasution dan 7 panglima daerah meminta Dewan Perwakilan Rakyat sementara dibubarkan. Kemal Idris, salah satu dari 7 panglima, pernah mengarahkan Moncong Medan ke istana, darinya melindungi Presiden Soekarno dari demonstrasi. Sedangkan peristiwa Tanjung Morawa adalah terjadi pada tahun 1953. Pemerintah RI Kansilian Sumatera Utara merencanakan untuk mencetak sawah percontohan di bekas areal perkebunan tembakau di Desa Perdamaian Tanjung Morawa. Akan tetapi areal perkebunan itu sudah ditempati oleh penggarap liar, di antara mereka terdapat beberapa yang berjalan gelap Cina. Berusaha pemerintah untuk memindahkan para penggarap yang dihalangi oleh Barisan Tani Indonesia, organisasi massa PKI. Tanggal 16 Maret 1953, pemerintah terpaksa mentraktor area tersebut. Polisi. Kabinet Wiropo diganti oleh Kabinet Ali 1. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi. Programnya antara lain pembentukan panitia pemilu pusat, penetapan tanggal pelaksanaan pemilu, pelaksanaan KA, pengangkatan Menhan Kusuma sementara, tangan sipil dan militer. Kabinet Ali 1 kemudian diganti oleh Burhanuddin Harahap. Pada masa Burhanuddin Harahap diadakan pemilu pertama tahun 55 untuk memilih DPR dan konstituante. Beliau melaksanakan kebijakan pengendalian inflasi, membubar karena menyerahkan mandatnya kepada pemerintah. Burhanuddin Harahap diganti oleh Ali II. Berikut adalah gambar-gambar di mana pelaksanaan pemilu pertama tahun 55. Ali II, program kerjanya yang terakhir perjuangan Iran Barat, pembentukan daerah otonomat, memperbaiki perekonomian negara, politik bebas aktif, pembatalan konvensi meja bundar, dan kabinet Ali jatuh adanya gerakan separatis di daerah serta perbedaan pendapat antara TNI dan oleh Juanda yang terkenal dengan istilah Cakra Kabinet. Program kerjanya disebut dengan Pancakarya atau Panca Kerja, pembentukan Dewan Nasional,
normalisasi hubungan dengan Malaysia, kemudian pembatalan KMB, kemudian pengembalian Irian Barat, mempercepat pembangunan, dan kabinet ini berakhir karena dikeluarkannya dekret presiden di Maju 59. 1955. Pemilu 55 terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama memilih anggota DPR, tahap kedua memilih anggota konstituante. Mayoritas pemenang pemilu 55 adalah Partai PNI Masyarakat. Berikut ini kita lihat bagaimana kebijakan ekonomi yang berlangsung di Indonesia dari awal kemerdekaan sampai dengan era demokrasi liberal. Dimulai dari tahun 45 ada penilaian tukar mata uang Republik Indonesia. 1946 ada pengeluaran uang baru, kertas baru, ori. Kemudian masih tahun 46 ada pendirian BNI sebagai bank sirkulasi. Kemudian ada sistem ekonomi gerakan Benteng dari Sumitro Jayahadikusumo. Ada sistem ekonomi Alibaba dari Ishak Cokro. Nah, ini para ekonomi Indonesia dan programnya. Ada IJ Kasimo dengan plan Kasimo. Ini Indonesia melaksanakan gunting saprudin atau centering. Kemudian ekonomi Alibaba, ini kerjasama antara pengusaha pribumi dan pengusaha. Kemudian sistem ekonomi gerakan Benteng dari Sumitro, yaitu bantuan kredit pinjaman bagi para pengusaha, masyarakat golongan pengusaha. Kemudian di bidang sosial budaya pada masa demokrasi liberal, masuknya budaya Eropa dan USA, musik, makanan dan busana, kebebasan berpolitik, kreasi. Kemudian dampaknya dalam bidang politik sosial budaya pada masa demokrasi liberal, kita lihat program kerja tidak dapat dijalankan dengan baik, masuknya budaya asing dan banyaknya pengangguran. Ini materi untuk demokrasi liberal dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.